Semua orang berlomba-lomba memberikan penawaran dengan harga tertinggi untuk sebuah mahakarya yang sedang dilelang. Pria bertopeng inilah yang menjadi penjual karya digital yang sudah ditawar sampai puluhan juta dolar. Tentu saja dalam momen lelang benda berharga seperti ini, ada beberapa kelompok orang dengan tujuan lain. Tampak ada beberapa orang yang sangat mencurigakan hadir di sini. Bahkan acara lelang sebesar ini diadakan di beberapa negara secara bersamaan, dan mereka saling terhubung. Setelah didapatkan orang yang memberikan penawaran dengan harga fantastis, juru lelang pun menutup tawaran. Namun tiba-tiba lampu di gedung ini padam dan alarm berbahaya berbunyi. Semua peserta lelang panik dan kepolisian yang menjaga jalannya lelang pun mulai bergerak. Situasi yang sama juga terjadi di London. Di saat semua orang panik, ternyata ada satu orang yang menggunakan kesempatan ini untuk mencuri sebuah lukisan berharga. Lalu di tempat tadi, yaitu Venesia, tampak ada dua orang membujuk artis yang sedang menjual karyanya untuk ikut bersama mereka. Dua aksi perampokan sedang dijalankan secara bersamaan oleh kelompok pencuri yang sangat sistematis ini. Tim di Venesia merampok orang yang menjadi penjual dalam lelang, dan tim di London melakukan pencurian terhadap sebuah lukisan yang sangat berharga. Pihak kepolisian pun sudah curiga dengan kelompok orang yang membawa pergi penjual dalam lelang kali ini. Bahkan ternyata salah seorang kelompok pencuri sudah siap dengan kacamata canggih miliknya yang bisa mengendalikan semua yang ada di sekitarnya, sehingga para polisi ini akan terhalau jalan mereka, dan para perampok ini bisa menjalankan aksi mereka dengan mulus. Pihak kepolisian pun belum menyerah dan masih terus mengejar para perampok yang ternyata bisa melakukan hal yang lebih besar. Wanita hacker ini mengaktifkan besi pembatas wilayah perairan sehingga pihak kepolisian tidak bisa lagi mengejar. Mereka adalah komplotan pencuri dan pria bernama Cyrus inilah yang menjadi pemimpin mereka. Setelah sampai di kapal miliknya, Cyrus pun langsung membeli karya digital pemuda botak yang diculiknya dengan angka yang sangat fantastis, yaitu 20 juta dolar. Mereka membeli karya si botak dengan uang hasil menjual lukisan yang tim mereka curi di London. Lalu para perampok ini menjual lagi karya digital si botak dan mencapai angka 89 juta dolar. Sungguh pencuri yang sangat cerdas. Kedua polisi ini sedang berdebat sebab mereka harus menangkap seseorang yang sangat berbahaya. Pria ini mengusulkan mereka menggunakan jasa buronan mereka yang merupakan penculik handal untuk merampas semua harta yang dimiliki oleh penjahat yang akan mereka tangkap. Karena polisi wanita inilah yang memiliki koneksi dengan kelompok perampok itu, ia pun langsung datang ke markas para perampok ini dan menjelaskan misi yang harus mereka kerjakan. Cyrus adalah pemimpin di sini. Awalnya mereka tidak mau melakukannya sebab target mereka kali ini adalah orang yang sangat mengerikan dan semua orang tahu bagaimana kejamnya orang itu. Misi mereka adalah merampok emas senilai $500 miliar yang akan dibawa menggunakan sebuah pesawat penumpang. Jika berhasil, semua catatan kejahatan mereka akan dihapuskan dan tidak lagi menjadi daftar hitam di kepolisian. Mendengar itu, tentu saja mereka sepakat akan melakukannya. Di tempat lain, ada satu orang membawa seekor anjing pemburu dan ada salah orang lainnya sedang tergantung. Ternyata orang yang tergantung itu adalah mantan bawahan target perampokan polisi dan tim Cyrus yang baru saja mereka bahas tadi. Penjahat ini sedang menghukum anak buahnya yang berkhianat dan beginilah kira-kira kejamnya target pencurian tim Cyrus. Cyrus bersama timnya pun langsung membahas rencana perampokan mereka. Rencana utama mereka adalah membajak pesawat yang akan membawa emas milik penjahat itu. Dan mereka akan menyiapkan pesawat jet pribadi pengganti untuk membawa penjahat incaran mereka. Sehingga ia tak akan sadar kalau pesawat yang membawa emas miliknya sedang dirampok sebab mereka sudah dipisahkan. Tak banyak berbasa-basi, mereka pun langsung menghubungi orang yang mempunyai sebuah pesawat jet yang sangat mewah, sehingga akan membuat target mereka yakin untuk menaiki pesawat yang mereka siapkan. Dengan semua kemewahan yang dimiliki pesawat ini akan membuat target mereka dengan sukarela menaikinya, dan pesawat penumpang yang membawa emas miliknya akan dengan mudah dibajak oleh tim Cyrus. Perampokan besar akan terjadi. Tim Cyrus sedang mempersiapkan strategi untuk menjalankan aksi mereka. Setiap orang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan keahlian mereka. Magnus bertugas sebagai eksekutor dan ia sedang mempersiapkan alat untuk membobol berangkas yang berisi emas senilai ratusan juta dolar. Namun ia menemukan sebuah masalah. Saat dalam pesawat akan terjadi getaran yang cukup besar, seperti yang ia simulasikan dengan suara yang sangat keras. Dengan adanya getaran, pesawat akan mempersulit laser membuka berangkas. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Cyrus bisa memberikan ide cemerlang kepada Magnus. Sementara itu, Camilla sedang berlatih untuk mensimulasikan pesawat jet yang akan ia bawa untuk mencuri sinyal pesawat penumpang
yang akan membawa emas ratusan juta dolar itu. Hacker dalam misi kali ini menjelaskan kalau mereka tetap butuh orang dalam dari pusat pengendali lalu lintas udara, sebab jika tidak, misi mereka akan ketahuan dengan sangat mudah. Cyrus bersama dengan perwakilan Interpol pun langsung menghubungi orang yang mereka rasa bisa membantu. Awalnya orang ini tak mau, namun setelah Cyrus dengan spontan menyebutkan imbalannya sebesar 1 juta dolar, mata pria ini langsung hijau. Namun saat sedang bernegosiasi, mereka malah mendapat panggilan dari salah satu rekan kepolisian. Pria ini berkata kalau misi mereka harus dimulai lebih awal, sebab target mereka mengubah jadwal pengiriman emas miliknya. Tentu saja Cyrus sebagai ketua dalam misi pencurian ini ragu dengan waktu persiapan sesingkat itu. Saat sudah berada di markas, mereka melihat berita kalau terjadi banjir besar di Madrid, dan ternyata itu ulah dari target operasi mereka yang rela melakukan apa saja demi keuntungannya sendiri. Cyrus pun sempat ingin membatalkan misi ini sebab ia tak ingin membahayakan rekan-rekannya. Namun ternyata anggota tim Cyrus tetap ingin melanjutkan misi ini walaupun nyawa mereka taruhannya. Inilah dia target pencurian mereka, yaitu Jorgensen, orang yang benar-benar tak punya hati nurani. Kini Cyrus bersama timnya pun akan mempercepat proses persiapan mereka. Tim pencurian emas senilai $500 miliar sudah semakin siap dengan rencana mereka. Masing-masing orang dengan tugas yang berbeda-beda terus berlatih agar saat eksekusi mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lancar. Bahkan mereka memasang panel penghalang sinyal di seluruh bagian pesawat jet yang akan mereka jadikan sebagai pencuri sinyal pesawat yang membawa emas 1 ton target mereka. Dan kini persiapan mereka sudah 100%, dan semua anggota tim sudah menjalankan simulasi dengan baik, dan kini saatnya eksekusi. Tim pencurian sudah berada di bandara dan mereka akan menaiki pesawat yang membawa emas 1 ton yang menjadi target mereka. Semua anggota tim Cyrus sudah siap di posisi dan penyamaran mereka masing-masing, dan emas yang menjadi target sudah berada dalam bagasi pesawat. Cyrus yang merupakan pemimpin dari misi kali ini berusaha memastikan semua anggotanya aman dan tenang sebelum misi dimulai. Satu anggota lainnya bertugas untuk membawa pesawat jet yang akan digunakan untuk mencuri sinyal. Namun hacker dalam misi kali ini menemukan bahwa ada beberapa orang sudah ditugaskan untuk mengawal emas yang akan mereka curi. Jumlahnya ada 5 orang. Tentu saja mereka harus waspada dengan kelima orang yang ditugaskan untuk menjaga emas yang menjadi target misi kali ini. Camilla pun lepas landas menggunakan pesawat jet yang ditugaskan kepadanya. Mereka pun juga sudah membayar 1 orang dari petugas pusat pengendali lalu lintas udara demi memperlancar aksi mereka. Camilla pun sudah sangat dekat dengan pesawat pembawa emas, yang dimana di dalam sana tim lainnya sedang berusaha mempersiapkan alat pengirim sinyal ke pesawat yang dikendarai Camilla. Namun saat alat sudah siap, wanita ini malah merusak alat tersebut, sedangkan Camilla sudah semakin dekat dengan mereka. Cyrus yang merasakan kejanggalan pun langsung cepat-cepat menolong Abby untuk memperbaiki alat itu, dan kini aksi mereka malah sudah dicurigai oleh pengawal emas yang akan mereka curi. Kini Camilla sudah tepat berada di belakang pesawat target, dan ia harus menuju tepat di bawah pesawat target dalam 30 detik, sedangkan alat pengirim sinyal belum berhasil diperbaiki.